Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, tugas besar Alpro, algoritma dan pemrograman. Di sini kami membuat program pengelolaan keuangan. Di sini ada nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Faris Zadik, ada saya sendiri yaitu Ramadan Rizky Ataullah, ada Febrian Maulana Ibrahim, ada Sepda Faraja, dan terakhir ada Muhammad Al Faris. Lanjut ke Pesudokot. Di sini ada tampilan Pusdokot, yaitu program dimulai dengan menyiapkan saldo awal nol dan daftar pengeluaran kosong dalam sebuah loop tak terbatas. Program menampilkan menu utama dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi. Dalam loop utama, while true, menu utama ditampilkan dan pengguna diminta memilih opsi. Jika memilih opsi satu, program meminta pengguna memasukkan jumlah uang bulanan. Lalu input ini divalidasi. Jika valid, saldo disimpan dan ditampilkan pesan keberhasilan. Jika tidak valid, ditampilkan pesan kesalahan. Lanjut ada tampilan pesudokot yang kedua. Jadi pada opsi 2 pengguna diminta memasukkan tanggal dan jumlah pengeluaran. Jika keduanya valid dan pengeluaran tidak melebihi saldo, saldo diperbarui. Pengeluaran dicatat ke dalam rekap pengeluaran dan pesan keberhasilan ditampilkan. Jika tidak valid atau saldo kurang, program menampilkan pesan kesalahan. Pada opsi 3 program menampilkan sisa saldo. Pada opsi 4 program menampilkan rekap pengeluaran yang diurutkan berdasarkan tanggal. Jika tidak ada pengeluaran, ditampilkan pesan belum ada pengeluaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Faris Sadik, dengan NIM 102022430010. Pada opsi 5, setelah pengguna memilih untuk mencari pengeluaran berdasarkan tanggal, program menampilkan submenu dengan dua pilihan. Berdasarkan tanggal tunggal, pengguna diminta untuk memasukkan tanggal dengan format DD, MM, YYY. Program memvalidasi tanggal yang dimasukkan, dan jika valid, mencari semua pengeluaran yang sesuai dengan tanggal tersebut. Jika ditemukan pengeluaran, ditampilkan. Jika tidak, program memberitahu bahwa tidak ada pengeluaran pada tanggal itu. Jika format tanggal tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan. Berdasarkan rentang waktu, pengguna diminta untuk memasukkan tanggal awal dan tanggal akhir dalam format DD, MM, YYY. Program memvalidasi kedua tanggal, dan jika tanggal serta tanggal awal tidak lebih besar dari tanggal akhir, maka pengeluaran dalam rentang waktu tersebut, jika ditemukan, pengeluaran ditampilkan. Jika tidak, program memberitahu bahwa tidak ada pengeluaran dalam rentang waktu tersebut. Jika tanggal awal lebih besar dari tanggal akhir, program tersebut memberikan pesan kesalahan. Pada opsi keenam, program mengucapkan terima kasih dan keluar. Jika pilihan tidak valid, program memberi pesan kesalahan atau menunggu input pengguna untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan flowchart. Yang pertama ada mulai. Proses dimulai dari kode ini. Lalu ada input total uang bulanan. User memasukkan jumlah total uang yang dimiliki untuk bulan tersebut. Ini biasanya menjadi dasar untuk pengelolaan pengeluaran. Lalu ada menu utama. Dari sini user diberikan beberapa opsi untuk melanjutkan ke fitur tertentu dalam aplikasi. Lalu ada input pengeluaran harian. User mencatat pengeluaran harian mereka. Data ini akan dikurangi dari saldo bulanan yang sudah diinput sebelumnya. Lalu ada cek saldo. User dapat memeriksa beberapa uang yang tersisa dari total bulanan setelah dikurangi pengeluaran. Lalu ada rekap semua pengeluaran. User dapat melihat ringkasan atau rekapitulasi semua pengeluaran yang telah dicatat. Lalu ada cek pengeluaran berdasarkan tanggal. User dapat melihat pengeluaran tertentu berdasarkan tanggal yang dipilih, berguna untuk melacak pengeluaran pengeluaran spesifik. Lalu yang terakhir ada keluar. User mengakhiri penggunaan sistem atau aplikasi. Di sini ada codingannya. Using system berguna untuk library dasar untuk input atau output di konsol. Lalu ada using system globalization.
digunakan untuk memformat tanggal dan angka agar sesuai dengan format tertentu. Lalu ada using MySQL data MySQL client, library untuk bekerja dengan database MySQL. Lalu ada connection string, digunakan untuk menghubungkan program ke database. Lalu ada perulangan, while true. Program akan terus berjalan sampai user memilih untuk keluar. Menu pilihan menampilkan opsi yang bisa dipilih user. Angka 1 sampai 6 memiliki fungsi masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada bagian input saldo yang dimana decimal try-parse ini memastikan input dari user berupa angka, bisa desimal. Dan yang kedua itu saldo baru, kayak menyimpan saldo baru yang dimasukkan user. Nah, yang kedua itu ada koneksi ke database, using MySQL connection, membuka koneksi ke database. Query mengupdate tabel saldo pada baris pertama, misal ID sama dengan 1, dengan saldo baru. Dan ketiga itu ada execute query, yang dimana command execute dan query ini menjalankan perintah SQL untuk memperbarui saldo. Nah, jika input salah, program akan memberitahu user. Input data pengeluaran, tanggal, jumlah pengeluaran, dan deskripsi diminta dari user. Validasi data, date time try parse exact ini mengecek apakah input tanggal valid dengan format yang disediakan. Decimal try parse ini mengecek apakah jumlah pengeluaran valid. Cek saldo tersedia. Query pertama untuk mengambil jumlah saldo dari database. Dan yang terakhir itu jika saldo tidak mencukupi, program menampilkan pesan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, jadi di sini ada simpan pengeluaran. Query kedua untuk menyimpan data pengeluaran ke tabel rekap pengeluaran. Terus ada update saldo. Query ketiga untuk mengurangi saldo dengan jumlah pengeluaran. Lanjut. Query ke database untuk mengambil jumlah saldo. Console write line mengambil saldo dalam format angka dengan 2 desimal. Query mengambil semua pengeluaran dari tabel rekap pengeluaran. Reader read membaca setiap baris data dan mengambil data tanggal, jumlah, dan deskripsi pengeluaran. Kemudian ada console write menampilkan teks untuk meminta user memasukkan tanggal awal dan akhir. Console read line mengambil input tanggal dari user dalam format dd, mm, dan YYY. Input tanggal awal rentang pencarian, input tanggal akhir rentang pencarian. User harus memastikan tanggal ditulis sesuai format. Misalnya 20/12/2024. Date time type parse exact mengecek apakah input dari user adalah tanggal yang valid. YYY format tanggal yang diharapkan. Kultur info invariant kultur membuat format tanggal bersifat universal, tidak tergantung lokasi komputer user. Date time tanggal awal menyimpan hasil parsing tanggal awal. Date time tanggal akhir menyimpan hasil parsing tanggal akhir. MySQL connection membuka koneksi ke database. MySQL menggunakan connection string. Connection open membuka koneksi untuk mengirimkan query SQL. Query perintah SQL untuk mengambil data dari tabel rekap pengeluaran dengan syarat tanggal between tanggal awal and tanggal akhir. Mengambil data pengeluaran antara tanggal awal dan tanggal akhir yang dimasukkan user. Order by tanggal mengurutkan hasil pencarian berdasarkan tanggal secara naik. Ascending MySQL command digunakan untuk menjalankan query SQL. Command parameter add with value menggunakan add tanggal awal dan add tanggal akhir pada query dengan nilai yang dimasukkan user. Command execute reader menjalankan query SQL dan mengembalikan hasil dalam bentuk reader untuk membaca data baris demi baris. Kode di atas digunakan untuk menampilkan laporan pengeluaran dari database berdasarkan rentang tanggal. Program mencetak header laporan dengan rentang tanggal yang diformat. Kemudian menggunakan while reader read, setiap baris dari data dari reader
dibaca untuk menampilkan tanggal, jumlah pengeluaran, dan deskripsi dengan format rapi. Metode seperti get date time, get decimal, dan get string digunakan untuk memanggil data dari kolom tabel. Jika format tanggal awal atau akhir tidak valid, blok else mencetak pesan format tanggal tidak valid. Struktur else ini kemungkinan perlu diperbaiki agar sesuai dengan logika validasi. Sekian dari presentasi kelompok kami tentang program pengelolaan keuangan, yang dimana semoga program ini dapat membantu para mahasiswa untuk mengatur pengeluaran saldo maupun membantu mahasiswa untuk mengetahui saldo akhir ketika mahasiswa sudah melakukan pengeluaran. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.